Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sallallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqasudi waridaka mattaqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah Majlis Dzikir Khotamah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Bil khusus yang saya hormati Ustaz Nurpatoni selaku Shahibul Bait, selaku pemangku Majlis Dzikir Khotamah pada malam ini. Dan sekaligus malam ini beliau pindah rumah, pindah tempat tinggal. Kita doakan semoga tempat tinggal yang baru yang akan ditempati oleh beliau bersama keluarganya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz Nurpatoni beserta istri dan keluarganya selalu diberikan kenyamanan, kesejahteraan, keberkahan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran, kemajuan, kemudian rezekinya dimudahkan dengan rezeki yang barokah untuk beribadah kepada Allah, juga untuk mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Dan beliau beserta keluarganya oleh Allah semoga selalu diberikan sehat walafiat, jahiratan au kanat batina fi taatillah wa fi taati Rasulillah bil istiqamah ila akhir hayat. Putra putrinya semoga Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dicerdaskan akal pikirannya, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Demikian pula yang saya hormati Bapak Haji Nanang selamat dibawa, kemudian Bapak Sudani, Bapak Endang Suhendar, Bapak Iib Ibrahim, juga Saudara Muhammad Rizki. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga bisa hadir di majlis dzikir yang mulia ini, yaitu majlis dzikir khotamah. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti manakala ajal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman, Islam dan ihsan,
membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita perhatikan salah satu surah di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surah 4 An-Nisa, juz yang kelima ayat 115. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah dalam ayat ini, waman, dan barang siapa atau siapa saja, siapapun. Ini menunjukkan makna umum, am. Jadi barang siapa, siapa saja, siapapun, yusyakiki, yang melakukan penentangan atau yang menentang atau yang membangkang ar-rasula, kepada rasul, wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menentang rasul, yakni menentang nabi kita tercinta, nabi agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas kebenaran baginya, sesudah nyata kebenaran itu datang kepadanya, kebenaran yang bersumber dari Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kebenaran ajaran agama Islam. Sesudah nyata, sesudah jelas kebenaran itu datang kepadanya, akan tetapi ia melakukan penentangan terhadap Rasul, membangkang atau berbuat durhaka kepada Rasul, wayat tabi, dan ia mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Jadi dia mengikuti jalannya orang-orang kafir, mengikuti jalannya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, mengikuti jalannya orang-orang munafik, orang-orang yang di lisannya, di mulutnya mengatakan beriman, namun hatinya ingkar kepada Allah. Dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, mengikuti jalannya orang-orang zalim, orang-orang fasik. Jadi yang ia ikuti bukan jalan orang-orang mukmin, yakni bukan jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, yakni bukan jalan yang telah ditempuh oleh para rasul. Dia tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para siddiqin, yakni orang-orang yang mempunyai keteguhan terhadap kebenaran ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu maksudnya adalah para sahabat, baik para sahabat dari golongan muhajirin dan ataupun para sahabat dari golongan ansor. Dia tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para syuhada, yakni orang-orang yang mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan, untuk membela kebenaran ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mati syahid demi mempertahankan, demi membela kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia tidak mengikuti jalannya para syuhada dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang soleh, yaitu para ulama salafus salih al-mutaqaddimin yang hidup di 3 abad generasi permulaan Islam, yakni hidup di sekitar 300 tahun permulaan Islam. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, maka niscaya akan kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya. Jadi hidupnya akan terombang-ambing selamanya dalam kesesatan, di mana kesesatan yang mereka alami itu menyebabkan mereka akhirnya akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dan dalam ayat ini dengan sangat jelas Allah menegaskan wa nuslihi jahannam,
dan kami akan masukkan ia ke dalam kobaran api neraka jahanam, wasa'at masira, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Seburuk-buruknya tempat tinggal di akhirat adalah neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu penuh dengan berbagai macam azab Allah yang pedih, azab Allah yang menyengsarakan, azab Allah yang menyakitkan, azab Allah yang membuat siapapun yang berada di dalam neraka jahanam hidupnya selamanya akan menderita. Na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan ayat ini, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk tetap istiqomah berada di jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang mukmin. Yakni maksudnya untuk tetap istiqomah dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, agar hendaknya kita tetap istiqomah memposisikan diri kita berada di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Karena jalan yang telah ditempuh oleh mereka itu adalah jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah. Siapapun apabila mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh mereka, maka insya Allah akan bisa mendapatkan ridhonya Allah, akan bisa meraih surganya Allah, akan dijadikan oleh Allah sebagai ashabul jannah, sebagai para penghuni surga. Ma'asyiral muslimin, ikhwan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Banyak sekali amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Maka apabila kita ingin tetap berada di jalan yang telah ditempuh oleh mereka, maka ikutilah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh mereka. Di antaranya berzikir kepada Allah, bangun malam untuk tahajud, itu adalah merupakan da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh di zaman dahulu, kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para rasul, kebiasaannya para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka senantiasa bangun tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita mengikuti amalan yang telah diamalkan oleh mereka, itu artinya kita sedang berusaha untuk tetap berada di jalan yang telah ditempuh oleh mereka, oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka dulu terbiasa berzikir kepada Allah. Contohnya Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Setiap saat beliau selalu berzikir kepada Allah. Tidak pernah satu hembusan nafas pun tanpa berzikir kepada Allah. Tidak pernah satu detak jantung pun tanpa berzikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah semasa hidupnya, selama hidupnya, selalu berzikir kepada Allah pada setiap saat. Berzikir ini adalah amalan para nabi, amalan para rasul, kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul, kebiasaan para siddiqin, kebiasaan para syuhada, para solihin. Maka siapapun yang selalu berusaha untuk istiqomah berzikir kepada Allah, itu artinya dia sedang berusaha untuk tetap berada di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, dan para siddiqin. Di mana para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin ini adalah orang-orang yang kelak di hari kiamat mereka akan ditempatkan di bawah arasnya Allah. Aras ini adalah merupakan makhluk Allah yang paling terbesar. Luasnya alam dunia, besarnya alam dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan luasnya, dengan besarnya aras yang Allah ciptakan.
para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, kelak di hari kiamat mereka akan ditempatkan di bawah arasnya Allah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Sementara manusia yang lainnya mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ribuan tahun lamanya mereka berdiri, ribuan tahun lamanya mereka kelaparan, kehausan, tidak mendapatkan makanan, juga tidak mendapatkan minuman. Maka oleh karena itu, apabila kita istiqomah, selalu berusaha memposisikan diri kita untuk melakukan amalan-amalan yang telah diamalkan oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada sholihin, maka insya Allah kelak di hari kiamat kita pun oleh Allah akan dikumpulkan bersama mereka di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin ini adalah orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, masih surah 4 An-Nisa juz 5, akan tetapi ayatnya ayat 69. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya hidupnya di alam dunia selalu mengikuti petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulnya, artinya hidupnya selalu berusaha untuk tetap berada di jalan yang telah ditempuh oleh Rasulnya, juga oleh orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulnya, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yakni mereka akan dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah pada hari kiamat, dan akan dikumpulkan oleh Allah kelak di alam akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai kehilangan jejak mereka. Berzikir, bangun malam, dan amal soleh yang lainnya itu adalah merupakan kelakuannya para nabi, kelakuannya para rasul, kelakuannya para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Nah, apabila kita mencontoh kelakuan mereka, mengikuti jejak langkah perbuatan mereka, insya Allah kita akan tetap selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selamat dari jalan-jalan kesesatan, di mana jalan-jalan kesesatan adalah jalan syaitan, jalan iblis, jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang syirik, jalannya orang-orang munafik, jalannya orang-orang yang zalim. Mereka telah menempuh jalan kesesatan, di mana jalan kesesatan yang mereka tempuh akan menjerumuskan mereka ke dalam kobaran api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya kita sehari semalam selama 24 jam minimal, paling tidak sekurang-kurangnya kita diwajibkan berdoa kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Yang dimaksud jalan yang benar dalam ayat ini, tafsirnya masih dalam surah Al-Fatihah ayat 7, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ini ditafsirkan lagi dalam surah An-Nisa ayat 69. Alaihim di sini adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Mereka di sini maksudnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 69 adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Mereka di sini maksudnya adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kita wajib minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma hdinas siratal mustaqim. Karena doa tersebut ada dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim itu isinya doa yang artinya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, jalan menuju ridhonya Allah,
jalan menuju surganya Allah, jalan menuju kenikmatan yang sempurna di dalam surga. Sedangkan setiap orang yang sholat, di dalam sholatnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat yang keempat, yang wajib dibaca pada setiap rakaat di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang apabila kita meninggalkannya dengan sengaja atau lupa, maka tidak dihitung satu rakaat atau tidak sah sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, la sholata lima lam yaqra'i bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah Ummul Kitab. Makanya seluruh para ulama, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah sepakat bahwa di dalam sholat pada setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah, terkecuali ulama Hanafiyah berbeda pendapat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya dari apa yang saya paparkan, dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya uraikan adalah: pertama, agar hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di hari kiamat. Mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di dalam surga, karena mereka semua adalah ahli surga. Dan kita berlindung kepada Allah dari jalan kesesatan, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang zalim, oleh orang-orang fasik, yaitu jalannya syaitan, yang apabila kita menempuh jalan itu maka dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka jahanam. Itu yang pertama. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minimal sehari semalam harus berdoa dengan doa itu minimal 17 kali di dalam sholat khususnya, dan ditambah di luar sholat atau setelah sholat? Karena memang setiap detik, setiap saat yang akan menyesatkan kita enggak henti-henti. Siapa mereka? Syaitan. Syaitan itu setiap saat, setiap detik mendatangi kita, dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan kita, dari samping kiri kita. Mereka berusaha mati-matian untuk menyesatkan kehidupan kita. Maka oleh karena mereka pun setiap saat selalu berusaha untuk menyesatkan kita, maka kita pun tetap setiap saat untuk berdoa kepada Allah, mohon hidayah Allah dengan doa Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah lakukan amalan-amalan yang telah diamalkan, yang telah dibiasakan oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Di antaranya adalah kebiasaan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita istiqomah dalam berzikir kepada Allah, itu artinya kita sedang dalam berada di jalan yang lurus, di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jangan pernah meninggalkan berzikir kepada Allah, karena berzikir kepada Allah ini merupakan amalan yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Berzikir kepada Allah ini merupakan sesuci-sucinya amalan. Berzikir kepada Allah ini pahalanya jauh lebih baik daripada pahala menginfakkan emas sebesar gunung Uhud kepada seluruh fakir miskin. Berzikir kepada Allah ini pahalanya jauh lebih baik daripada pahala kita menghadapi musuh-musuh kita, orang-orang kafir di medan perang. Kita penggal leher mereka, dan leher kita pun dipenggal oleh mereka. Kita mati terbunuh di medan perang membela agama. Berzikir kepada Allah pahalanya jauh lebih baik daripada pahala perang di medan perang melawan orang-orang kafir. Maka yuk kita berusaha, kita bareng-bareng berusaha, kita belajar bareng-bareng lah dengan bimbingan guru mursyid kita, yaitu Syekhul Al-Mukarram Syekh Ahmad Saiful Abad Tajil Arifin. Kita sudah berada masuk di rombongan beliau.
Walaupun umpama kita berada di barisan paling depan, tapi alhamdulillah kita sudah berada di rombongan beliau. Kalau beliaunya menempuh jalan yang lurus, kita pun ke bawah ke jalan yang lurus insya Allah. Minimal kita masuk rombongan orang-orang soleh, walaupun kita belum menjadi orang yang soleh. Minimal kita berusaha untuk masuk rombongan orang-orang yang ahli berzikir, walaupun kita zikirnya jarang-jarang. Masuk rombongan situ, masuk gerbong, insya Allah mereka ke surga, kita akan ke bawah ke surga. Apalagi kalau mudah-mudahan kita diakui oleh Bangsahabah sebagai muridnya, walaupun amalan kita masih banyak ketinggalan, ya, masih banyak ketinggalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dua macam zikirnya jangan dilepas, baik zikir jahar maupun zikir hobi. Bahkan kalau menurut pendapat pribadi saya, zikir hobi itu jauh lebih dahsyat daripada zikir jahar. Cuma memang sulit untuk orang bisa melakukan zikir hobi setiap detik, sulit. Kadang-kadang banyak lupanya. Makanya saya sendiri, pribadi saya berpendapat zikir hobi itu jauh lebih dahsyat daripada zikir jahar. Namun kendati pun demikian, tetap zikir jaharnya jangan ditinggalkan, karena itu ajaran dari Bangsahabah kita, guru kita. Dua-duanya harus dijalankan, baik zikir jaharnya maupun zikir hobinya. Jangan pincang. Jangan hanya mengamalkan zikir jaharnya tapi zikir hobinya dilupakan. Padahal itu dua-duanya adalah ajaran yang telah diajarkan oleh Bangsahabah. Dua-duanya adalah amalan utama yang dilakukan oleh Bangsahabah. Jadi kita belajar, sama-sama belajar lah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hati kita selalu berzikir kepada Allah dengan zikir hobi. Hati kita selalu menyebut nama Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf juz 9 ayat 205. Kata Allah dalam ayat tersebut, wadzkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Jadi jangan pernah hati kita lalai atau berpaling dari mengingat Allah. Karena apabila hati kita lalai, berpaling, lupa sedikit saja mengingat Allah, maka di situ syaitan akan masuk ke dalam hati kita. Dan memang syaitan itu selalu menempelkan, selalu meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Manakala anak Adam hatinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khonasa, maka syaitan itu lari terbirit-birit. Dan apabila sebaliknya anak Adam itu hatinya lalai dari mengingat Allah, lupa kepada Allah, yang diingat dunia melulu, urusan wanita melulu, urusan usaha melulu, tapi hatinya lalai dari mengingat Allah, maka iltaqama qalbah, syaitan yang selalu menempelkan, meletakkan hidungnya di hati anak Adam, iltaqama qalbah, ia akan menelan hatinya, sehingga hatinya apabila dikuasai oleh syaitan, maka seluruh anggota badannya akan digerakkan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jadikan zikir sebagai benteng kehidupan kita. Terutama zikir kalimat thayyibah, zikir yang paling afdal kata Nabi, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu jangan dilepas. Jangan dilepas. Demikian hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan sababiah kita istiqomah duduk di majlis zikir khotaman, mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang pernah dilakukannya, dan memaafkan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan mereka yang pernah mereka lakukan di alam dunia. Mereka yang telah meninggal dunia, yang saat ini sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, kita doakan semoga dengan barokah sababiah kita duduk di majlis zikir khotaman malam ini, alam kubur mereka oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah dari riyadhil jinan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, oleh Allah diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren manapun mereka menuntut ilmu,
dan ataupun menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohannya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan kepada mereka oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna untuk umat manusia, terutama untuk agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa darati adfat ayati alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati la ya'iminhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah warzuqna husnal khatimah was salama wal barakah was sa'adah wal karamah wal amna min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa sa'id dunya wa sa'il akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa ijratina wa dzurriyyatina wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa hasil ibadana wastajib do'ana ya Allah innaka sami'ud du'a wa atina su'alana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar warzuqna istiqamah fi dzikri wa da'wah wal ibadah wa ta'lim wa ta'allum warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha
ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi a'malana. Allahumma